Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang online di rumah, kita masuk ke bulan April dan tema kita adalah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Dan dalam Alkitab kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Haleluya. beribadah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa pada saat pagi hari ini kita datang menghadap Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, maka percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada dalam hati kita. Mari kita memulai ibadah kita memulainya di dalam doa. Mari tundukkan kepala, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menaikkan korban syukur kami atas segala penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang mengucap syukur, kami boleh datang beribadah, mempersembahkan pujian kami. Hati kami boleh menaikkan korban syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami, mencari wajah Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Biarlah semuanya adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan korban syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Hidupku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku, syaralah ramayamu. Seluruh hidupku walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan menyembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Wanti lembah aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus kekuatan di selamanya Kau Tuhan, Engkau Allah Juru Selamat kami, yang tebus hidup kami dengan darah yang mahal. Haleluya, Irabaya Ramase, Ina Ramaya Ramu, Irala Ramaya Ramu, Shalala Ramaya Rala Ramu, Shaya Ramasiki Nala Yarala Ramalamu. Selamanya kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami. Tidak ada yang dapat menggantikan kuasa-Mu, tidak ada yang menggantikan posisi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kirabasyata karabala ramaya rasikiniala ramala ramala ramaya ramas. Dorabala rabasyata kanala ramala ramaya rasikiniala ramala ramala ramasati. Apapun juga yang kami alami, sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap mengangkat pujian kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Shala rabaya rala ramala ramaya ramalamu. Shala ramala ramala ramaya ramala ramasyana takarabala ramas. Mari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kurabata karabasyata karabala rabala 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 rabaya rabala rabala rabas. Kurabala rabaya rabala 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 rabaya rabala. Kirabala rabalamu. Inala ramasikini alamu. Haleluya. Syadala ramaya ramu. Kaulah kekuatan kami, Roh Kudus mengalirlah
mengalir. Syalarabalaramalaramayamu, Irabalaramayaralaramu, Syalaralaramas, Yalarabalaramalamas, Irabalarabalaramayarabalaramalaramalamas, kami tetap memegang janji-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Yang tiada betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
Janjimu seperti fajar pagi hari. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Mu, dengan lembut katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengakui kami butuh kasih-Mu Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Nikmati kasih dari Bapa, Bapa yang mengorbankan anaknya, mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menebus dosa kita, mati buat kita. Dia Bapa yang peduli, kami membutuhkan Engkau. Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Mari ungkapkan segala hal yang perlu engkau katakan, ceritakan kepada Bapa. Dia Bapa yang mendengar, Dia Bapa yang mengerti. Ungkapkan dengan bahasa-bahasamu. Kita saat kita berbahasa lidah, maka kita menceritakan hanya kepada Bapa. Dia yang mengerti isi hati kita. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang peduli. Ya Rabase, ya Rabalayamu. Haleluya. Kami setia Engkau Yesus.
Kami berserah, kami menyembah kepada Allah. Daya Ramase, daya Rabu, daya Rabu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cinta-Mu seperti fajar pagi hari. Kami pegang janji-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang tiada betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu seperti Di sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes, yes, amin. yang tiada pernah terlambat. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Di sungai yang mengalir, Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu
bertambah dalam kasih-Mu, dan ku kau bertambah dalam kasih-Mu. Yang percaya menerima janji firman Tuhan, katakan ya dan amin. Haleluya, kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu, setiap kebenaran-Mu kami pegang Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang mati buat kami, dan Engkau yang bangkit buat kami. Engkau yang menghidupkan kami, supaya kami hidup dan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita wajib bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari bersama-sama katakan, sungguh Tuhan mempesona hidupku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Berapa banyak yang percaya kita mau hidup yang baru, maka kita berhak menerima mahkota kehidupan. Amin. Katakan salam kanan kirimu, katakan kita menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku,
melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi katakan, kau ubahkan hidupku, semua jadi baru. Sekarang ku bersuka di dalammu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalammu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala. Shalalalalala. Mahkota kehidupanku. Berapa banyak yang percaya kita berhak menerima mahkota kehidupan? Haleluya. Enggak semua mau terima mahkota. Berapa banyak yang mau menerima mahkota kehidupan? Kita percaya darah Yesus berkuasa menebus hidup kita. Haleluya. Ya, angkat hidup kita. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Yang mau mengalami kebaikan Tuhan, semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me. Katakan sama, Jesus. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me.
semuanya dibaikan. Karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Glory, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Biarlah pagi hari ini mari persiapkan korban persembahan kita. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengembalikan persepuluhan, saudara bisa persiapkan diri kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini yang harusnya binasa, tapi Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami. Bahkan Engkau tidak memandang kami rendah Tuhan. Sekalipun dunia memandang kami rendah Tuhan, sekalipun dunia tidak menganggap kami, namun Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang peduli dalam hidup kami, Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Suluh yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga.
sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara, untuk menerima firman Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir tengah-tengah kami. Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami semua. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, shalom. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah masuk bulan 4 ya. Begitu cepat. Sudah 3 bulan kita lalui dan masuk ke bulan 4. Renungan bulan April tahun 2025 ini ialah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan. Ada amin? Kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ini sungguh firman yang luar biasa ya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Ini adalah pernyataan yang sangat penting dan memberi harapan bagi kita semua. Di sini Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini
luar biasa ya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini banyak sekali apa yang dalam keadaan mati di dalam kehidupan kita ini ya. Ekonomi kita mati. Ya. Keluarga kita mati, seolah-olah mati ya. Berantakan semuanya, seolah-olah mati. Dan sini Tuhan katakan, dialah kebangkitan dan hidup. Ya. Kita harus bangkit dari kematian itu. Kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti dibangkitkan. Kita bangkitkan dari kehidupan kita yang seolah-olah mati itu. Kita bahas sekarang tentang kebangkitan dan hidup. Yang pertama yaitu kebangkitan dan hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Ini berarti bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati dan memberi hidup yang kekal. Luar biasa ya. Apakah kita percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Ya. Kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Yesus ya. Karena dia sebagai kebangkitan dan hidup, itu berarti Yesus mempunyai kuasa ya untuk membangkitkan orang mati dan memberi hidup yang kekal. Tidak cuma membangkitkan orang mati, tapi memberi hidup yang kekal. Ini sungguh luar biasa ya. Siapa yang tidak mau mempunyai kehidupan yang kekal ya. Karena itu percayalah pada Tuhan Yesus. Hanya pada dialah ada kebangkitan dan hidup ya. Dia memang mati ya. Kita kadang-kadang diejek orang-orang di luar kita ya. Apa Tuhan yang engkau sembah itu Tuhan yang mati gitu kok ya. Tuhan itu nggak bisa mati sebetulnya ya gitu ya. Tapi dia pada hari ketiga bangkit, bukan mati seterusnya ya. Di kalender kita itu cuma ada satu Allah yang bangkit ya, dinyatakan kebangkitannya, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus ya. Sekarang nyata ya, dikatakan Yesus dulu Allah, kebangkitan Allah. Allah siapa? Allah yang mana? Sekarang jelas itu dinyatakan di kalender kita bahwa kematian, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kematian, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya Allah kita yang mati dan bangkit ya. Karena itu kalau kita dalam keadaan mati, apapun keadaan kita menjadi mati, kita harus percaya pada Tuhan Yesus dan bangkit. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus menyatakan bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan hidup meskipun ia sudah mati. Asal percaya saja, gampangan kita percaya saja ya. Tapi harus percaya dari hatimu yang paling dalam. Kau nyatakan dirimu percaya pada Tuhan Yesus. Bukannya hanya di mulut saja, aku percaya, aku percaya. Aku sudah ke gereja kok, setiap minggu aku sudah ke gereja, persekutuan apapun aku ikuti. Sel group dimanapun aku ikuti. Ya. Tapi di hatimu nggak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Maka tidak ada kebangkitan dan hidup itu tidak ada di hidup kita kalau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena itu ya kita wajib sebagai anak-anak Tuhan percaya pada Tuhan Yesus bahwa dialah kebangkitan dan hidup yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin. Ini berarti bahwa percaya pada Yesus adalah kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah ini. Kalau kau nggak percaya pada Tuhan Yesus, ya ada. Tidak bisa masuk ke kehidupan yang kekal. Ya, kadang-kadang saya diprotes oleh orang-orang seberang ya.
Lah masa cuma orang-orang Kristen tok yang masuk surga. Nah kita ini gimana? Ya kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, ya engkau masuk sana. Kalau kau pegang, karena Tuhan adalah yang pemegang kunci di sini, ya, untuk masuk kehidupan yang kekal. Walaupun kau orang seberang, tapi kalau engkau percaya, ya, pada Yesus, kau pasti diselamatkan. Ya. Kita, ya ada hamba Tuhan yang katakan, kita nginjil itu tidak usah pakai nama Yesus lah. Tunjukkan bahwa kasih-Mu itu, ya, tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Ya, dengan kasih itu kau akan membawa orang-orang yang kita injili, orang-orang yang kita sasarkan untuk dia bisa menerima Yesus. Dengan kebaikan-Mu yang kau berikan, dengan kasih-Mu yang kau nyatakan, di situ mereka bisa lihat, ya, ini pasti anak Tuhan, ini pasti anaknya Yesus ini. Kok mereka berbuat begitu baik? Nah, itu. Karena Yesus itu sudah dicap dia adalah orang Kristen. Dia yang mengadakan ini agama Kristen ini. Jadi Yesus itu dicap, sudah ditempel bahwa dia orang Kristen. Padahal Yesus itu milik orang seluruh dunia, kan? Iya, betul. Ya, bukan milik kita tok gitu loh. Yesus itu milik seluruh orang seluruh dunia. Kalau orang seluruh dunia itu percaya pada dia, ya diselamatkan. Asal percaya saja. Ya. Memang kita lebihlah diutamakan kalau kita memang anak-anaknya, dianggap anak-anaknya. Tapi Yesus itu bukan milik kita saja. Yesus itu milik orang dunia. Ya. Jadi kita harus lebih dekat lagi dengan Yesus, karena seluruh orang dunia ini mereka berusaha mendekat kepada Yesus. Siapa lagi yang lebih dekat dengan Yesus pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi kita harus berjuang, bagaimana kita lebih percaya lagi kepada Yesus. Karena sekarang kita percaya, tapi besok belum mesti percaya. Karena banyak gangguan-gangguan dari luar ini yang menyeret kita untuk kurang percaya pada Yesus. Mosok tak bisa. Ya. Apalagi kalau doa-doa kita nggak dijawab-jawab Tuhan. Tuhan ini nang dia yo, bisa hiling-hiling bayo kurmul ya. Sehingga doa-doa kita tidak didengar, ya. Ya, itu kadang-kadang membuat kita kecewa dan kita kurang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi dalam keadaan apapun, keadaan engkau suka, duka, engkau tetap percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, itulah kunci untuk kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Gampang dong? Gampang. Tapi lakukanlah dengan teguh, hatimu tidak tergoyahkan dengan situasi apapun yang mempengaruhi kehidupanmu sehingga engkau kurang percaya pada Tuhan Yesus. Saat ini perdagangan sepi, toko sepi, ya. Nah itulah mulai kita nang di Tuhan itu yo, kok gak memberkati aku yo, gitu. Tapi di dalam suasana apapun, nah itu kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Karena dialah kebangkitan dan hidup yang pasti memberikan kita hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hanya berarti hidup setelah kematian, tetapi juga hidup yang penuh dengan tujuan dan makna. Dengan percaya kepada Yesus kita dapat memperoleh hidup yang kekal dan penuh dengan tujuan. Tujuan, apa sih tujuan hidup kita ini? Cari duit, punya rumah, punya mobil, ya toh?
punya motor, ya itu boleh saja lah, apa itu, kok cita-cita kita. Tetapi untuk meraihnya itu semua kita harus kerja keras kan, ya, untuk memperoleh semua yang kita harapkan itu, ya. Tapi untuk Tuhan apa? Tujuan kita apa? Tujuan kita yaitu untuk memuliakan Dia. Dengan perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama, itu menunjukkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Kita membawa nama Yesus itu. Ya. Ada yang itu sama Tuhan kesaksian dia bahwa di suatu negara, ya, itu anak-anak kaum muda itu dia ditugaskan di apartemen-apartemen itu untuk membantu penghuni apartemen itu gitu. Ada seorang ibu yang sudah tua sehingga dia tidak bisa keluar untuk berbelanja, ya, dan dia membantu ibu itu. Apa Bu yang bisa saya bantu? Ayo berikan catatannya dan duitnya, saya bantukan untuk beli belanja di toko seberang misalnya gitu. Jadi dengan kebaikan hatinya ini, ya, si ibu tua ini tentu tergugah, ya. Ya siapa ada ini, ya, kita tidak kenal apa kok dia begitu meyakinkan dia, ya, dia meyakinkan ibu itu bahwa dia minta catatan dan minta uang. Kalau gitu lari terus dibelanjakan gimana, gitu. Tapi kita harus bisa menunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan, dari raut mukanya itu aja sudah kelihatan gitu loh. Ini orang baik apa orang enggak baik itu sudah kelihatan, ya tuh. Coba lihat kanan kiri, ini orang baik apa orang jahat, ya. Ya, kepada anak duduk-duduk di gereja ini orang-orang jahat itu kebanyakan. Orang-orang yang super baik itu nggak akan masuk gereja sudah, karena dia sudah super baik, ya. Dan kita orang-orang yang kurang baik ini masuk ke gereja untuk dipoles, diperbaiki gitu loh. Ya, kita ini masuk kenteng ini digigil-gigil kentengnya Tuhan Yesus gitu loh, ya. Kita dipoles, gitu, digosok, dipoles, dicat mulus, kita keluar mulus, ya. Gitu. Nah itu, jadi ya kita tunjukkan kasihnya di Singapura itu gitu, ya, banyak flat-flat yang itu mereka membantu, banyak membantu dengan kasih itu mereka membantu. Otomatis orang ini pasti anaknya Tuhan Yesus ini. Kok begitu baik dia gitu loh. Nah, otomatis dia lalu mengikut Yesus, percaya pada Yesus, dan dia memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Luar biasa, ya tuh. Ada keluarga yang dia punya piaraan, punya anjing, ya. Dia padahal mau keluar kota, ini bagaimana kalau saya sendiri punya piaraan ya banyak di rumah. Kalau saya luar kota nggak bisa kita berlama-lama gitu loh. Kalau apalagi asisten rumah tangga nggak ada di rumah, ya kita pasti nggak bisa ucul, gitu. Ya, kita bisa berangkat pagi, sore pulang, ya. Gitu. Jadi dia memberikan kebaikan. Ini apa ya? Anjingmu tak pelihara. Sampai kapan kamu pergi? 3-4 hari, 1 minggu? Nah, kasihkan aku, tak pelihara, nanti kamu pulang balik, tak kembalikan. Waduh, ini orang yang sungguh luar biasa, ya. Kalau dia titipkan di penitipan anjing itu harus bayar, ya. 1 hari 100.000 atau 150.000. Juga rawan resiko anjing ini bisa sakit, bisa ketularan, bisa pulang itu jadi yang biasanya bersih, pulang jadi tumon anjingnya, karena ketularan banyak anjing-anjing yang lain yang kurang bersih. Nah, itu resiko. Tapi anak ini begitu baik, dia kasih aku ya, nanti kamu pulang kembali dari luar kota, ambilin lagi anjing ini. Wah, ini sungguh luar biasa ini. Siapa yang mau berbuat begini, ya? Tentu dia anaknya Tuhan Yesus, ya. Ayo kita besok praktek, ya. Kita besok praktek, ya. Bisa praktek kita membantu orang enggak gitu loh. Bisa membantu orang enggak, itu menyatakan bahwa kita ini anaknya Tuhan Yesus, ya. Kita mau membantu orang gitu. Yang gampang aja nyebrangkan orang misalnya, ya. Nyabrangkan orang, kita lihat ada orang tua yang mau nyabrang tidak berani, orang nyabrang tidak berani. Ayo, kamu berani enggak nyabrangkan? Ya. Bukan karena kamu sendiri tidak berani nyabrang. Jadi bagaimana untuk menyabrangkan orang kalau kamu sendiri tidak berani nyabrang? Ya, mau nyabrang, mau ada mobil, mau nyabrang ada motor. Nah, bagaimana untuk
engkau yakin pada dirimu aku bisa menyeberang ini dengan membantu si nenek tua ini nyebrang, ya toh. Kan resiko kan, kita nyebrangkan orang, kalau kita ditabrak mobil gimana? Siapa yang nolong kita? Zaman sekarang tidak ada orang yang nolong ya. Ya, jarang, satu, mungkin 1001 orang yang lihat tok gini loh, oh ya wis, gak apa-apa kok. Ya, tidak ada yang orang gitu terus mau nolong, mau ngangkat saudara, bahkan bawa ke rumah sakit tuh. Jarang sekarang yang mau berbuat begitu. Ya, karena itu kita harus bisa hidup mandiri, karena itu kita harus hidup bersama Yesus. Kita pasti bisa, pasti menang. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi hidup yang kekal itu bukan hanya berarti hidup setelah kematian, tetapi juga hidup yang penuh dengan tujuan dan makna. Tujuan dari kita diberi kehidupan oleh Tuhan Yesus itu ya, pakailah hidup kita itu bermanfaat gitu. Pakailah hidup kita itu untuk menyatakan bahwa diri kita ini anak Allah, anak Kristus, anak Yesus. Sehingga perbuatan-perbuatan baik kita ini bisa diterima oleh orang-orang sekitar. Ya, tanpa kita menyebut nama Yesus, mereka percaya Yesus dan dia bertobat, dia percaya dan dia memperoleh kebangkitan dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Dengan percaya kepada Yesus kita dapat memperoleh hidup yang kekal dan penuh dengan tujuan. Marilah kita percaya kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Kuncinya cuma percaya kepada Yesus dan kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, kita seperti orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita terapkan dalam hidup sebagai berikut yang tadi itu ya, banyak contoh-contoh ya. 1, percayalah kepada Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Ya. Kita wajib percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Orang-orang di luar, bagaimana untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Ya percaya pada Tuhan Yesus. Loh ya apa? Ya percayalah pada Tuhan Yesus. Kalau dia yang pemegang kunci surga. Kalau engkau gak percaya pada Tuhan Yesus, ya nonsen kamu bisa masuk surga. Paling tinggal di pelataran, tinggal di luar. Ya. Percaya pada Tuhan Yesus. Loh ngono dak ya? Iya, itu satu ya syarat. Ya. Siratul mustaqim. Dia pemegang kunci surga. Kalau engkau gak percaya ya gak bisa masuk surga. Ngono ta Pak? Loh iya lah, percaya lo. Bacaan firman Tuhan ini. Ya. Ya. Yang kedua yaitu berharaplah kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Setelah kita percaya, kita berharap pada Yesus untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Dengan kita mau melakukan segala perintah-perintahnya, ketetapannya, aturannya, semuanya itu kita lakukan. Tidak percaya tok. Ya. Kalau kita percaya pada dia, ya kita harus melakukan semua perintah-perintahnya. Nurut pada Tuhan Yesus. Ya. Sehingga itu kita disebut anak Allah. Kalau kita sering banggal terus, dikatain banggal terus, tidak mau nurut. Nah ini. Ya, tanya besar, apakah engkau anak Allah? Ya. Kalau kita sebagai anak Allah tapi jahatnya pol, senggol muruk, ya toh, yang mana kita bisa disebut anak Allah? Tunjukkanlah perbuatan-perbuatan baik kita, bukan perbuatan baik, tok perbuatan-perbuatan benar.
itu yang sulit ya. Perbuatan baik gampang, kita berbuat baik gampang. Ini Bung Rioyo ini bagikan semua uang-uangmu pada semua orang-orang di jalan itu. Pasti engkau dikatakan engkau baik. Oh Pak Kris ku baik, aku gak lopo-lopo benar-benar dikei duit gitu. Semua orang yang kau berikan pasti dia katakan engkau baik. Apakah engkau tapi benar di dalam kehidupanmu? Belum mesti. Ya, orang baik belum mesti benar. Kalau orang benar itu pasti baik. Amin. You know? Ya, yang ketiga yaitu bagikanlah pesan ini kepada orang lain agar mereka juga dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah ini, jangan bopek dewe itu loh. Ya, wis aku gak omong-omong wong-wong. Aku percaya pada Tuhan Yesus, kok wong kabeh percaya pada Tuhan Yesus, kok surga itu gitu kebak, aku gak uman gon. Gitu. Tapi enggak, ini perintah dari Tuhan Yesus, ya, bagikan ya pesan ini, yaitu kebangkitan dan hidup itu kepada orang lain agar mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Ceritakanlah, beritakanlah. Ya. Hanya engkau percaya pada Tuhan Yesus dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia memang mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Gak ada Allah lain yang mati terus bangkit, gak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mati tapi bangkit. Ya. Kita anak-anak Allah ini juga begitu. Kalau kerjaan kita mati, kita harus bangkit. Gimana caranya untuk kita kembali, bangkit kembali? Ya. Saya senang kalau lihat rekan-rekan yang ya habis mengalami titik nol dan dia bisa bangkit kembali. Luar biasa itu, luar biasa. Berarti dia ada keinginan, ada kemauan. Dan dia percaya pada Tuhan Yesus bahwa dia pasti bangkit kembali di dalam kehidupan ekonominya itu. Ya. Sehingga kita bisa melakukan semuanya kehidupan yang damai sejahtera di dalam Yesus. Ya. Karena itu, ayo kita lebih giat lagi melayani. Ya, kita memberitakan bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya pada dia, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya, luar biasa ya. Ya apa terjemahannya gimana ya? Dia akan hidup walaupun dia sudah mati gitu. Jadi seolah-olah kita ini sebagai anak-anak Allah ini nggak bisa mati gitu loh. Ya. Walaupun kita sudah mati, tapi kita dikatakan kita akan hidup seperti Tuhan Yesus. Dia sudah mati tapi dia hidup, dia hidup. Ya. Nah itu karena itu kau semangat dalam kehidupan ini ya, walaupun dunia ini sangat jahat sekali saat ini ya. Semua kehidupan tidak menentu ya. Sebentar baik, sebentar gak baik. Ya, sebentar terjadi bencana di mana-mana. Yang tidak pernah banjir jadi banjir. Ya, itu semua pernyataan daripada Tuhan Yesus. Warning kepada kita semuanya. Kita harus waspada dan kita harus bagaimana menjaga, mengontrol diri kita, mengontrol keluarga kita, menjaga kehidupan ekonomi kita. Bagaimana supaya semuanya baik bersama Tuhan Yesus. Karena dikatakan hanya percaya pada Tuhan Yesus saja. Karena dia sebagai kebangkitan dan hidup, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak saya perpanjang firman Tuhan ini. Di hadapan kita ada perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Pak Henry bisa melakukan perjamuan kudus. Oh iya.
Yes. Ya, karena ini masih hari libur, kita layani sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Engkau mengurapi. Haleluya. Ya sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terlebih dahulu Kau jamah kami para petugas pelayanan Tuhan, pelayanan perjamuan ini Tuhan Yesus. Layakan kami untuk melayani perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan kami sehingga kami layak melayani perjalanan kudus ini. Haleluya. Engkau juga jamah semua jemaat yang hadir di gereja-Mu. Suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang terpikat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tengah-tengah kepala, pandang Yesus, sembahlah Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya, Dia yang layak disembah. Jaga yang Yesus. Darah menyatu dengan tubuhmu, katakan amin, 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 haleluya, Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya pada Engkau Yesus, dan kami diselamatkan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap tuntun kami Tuhan. Kau tetap pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun kami di jalur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dengan Kau memegang tangan kami erat-erat, jalan kami tidak akan menyerong ke kanan dan kiri. Kami tetap berada di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu Kau memeluk kami, Kau menerima kami kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah mengasihi kami luar biasa. Kau tidak memandang kami siapa kami, tapi dengan kasih Kau menerima kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu, sehingga kami bisa mengalami kebangkitan dan hidup itu, dan kami memperoleh hidup yang kekal bersama Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ada semangat yang luar biasa Kau berikan kepada kami, sehingga kami mau bangkit. Kami mau bangkit Tuhan dari segala keterpurukan kami. Kami mau bangkit Tuhan bersama Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri sorak-sorai baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dengan kepala pandang Yesus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.